Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria, dan hari ini saya ingin menyampaikan tips and tricks tentang mendaya gunakan tabungan. Nah, tabungan berguna untuk apa saja? Yang pertama, tabungan berguna untuk dana darurat. Nah, dana darurat dipakai untuk sesuatu yang darurat, sesuatu yang ada kejadian yang tidak mengenakan, yang mau tidak mau kita harus mengeluarkan dana dari dana darurat ini. Contohnya, di musim pandemi ini banyak karyawan yang bekerja dirumahkan. Nah, ketika dirumahkan artinya pendapatannya berkurang. Nah, pada saat berkurang, dana darurat ini bisa support. Sambil kita mencari yang baru lagi, sambil kita mencari pendapatan lain lagi, sehingga nanti pendapatan kita akan menjadi sama kembali. Nah, dana darurat ini diperlukan untuk kita bisa tetap survive. Lalu yang kedua, tabungan itu berguna untuk kita mengembangkan kapasitas. Kapasitas kita tidak boleh segini-segini aja. Kapasitas kita harus terus bertambah. Nah, tabungan akan membuat kita bisa mengembangkan kapasitas. Contohnya, kalau kita mau mengembangkan kapasitas, kita harus beli buku, dananya ada. Tidak perlu mengambil dari biaya rutin sehingga cash flow kita tidak terganggu, tetapi kita tetap bisa mengembangkan kapasitas kita. Yang ketiga, untuk modal usaha. Seringkali ada usaha yang tiba-tiba datang kepada kita, tapi ini perlu modal. Nah, pada saat kita mau mengeluarkan modal, dananya tidak ada. Kalau kita memiliki tabungan, dananya ada. Nah, begitu ada dana, lalu ada modal usaha yang harus dikeluarkan, kita tidak kehilangan kesempatan. Semuanya akan menjadi baik untuk kita, sehingga taraf hidup kita bisa makin naik. Lalu selanjutnya, tabungan bisa dipakai untuk menabur di tempat yang subur dan tepat. Jadi kita menabur bukan di sembarang tempat, tetapi di tempat yang tepat, di tempat yang subur. Sehingga ketika kita menabur, ini bisa menumbuhkan ada buahnya. Kita menabur di tempat yang subur dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya kita bisa memberi kepada orang atau institusi yang tepat juga. Jadi bukan kepada sembarangan orang kita memberi, tetapi kepada orang yang tepat dan institusi yang tepat juga. Sehingga dana kita tidak dipakai dengan sia-sia, tetapi dana kita dipakai dengan tepat guna. Lalu selanjutnya, kita bisa mewujudkan mimpi. Dengan tabungan kita bisa mewujudkan mimpi. Contoh, kita bermimpi untuk memiliki kendaraan bermotor. Misalnya kita perlu mobil. Nah, mobil perlu dana. Kalau kita mau menyicil, mau kredit mobil pun perlu uang muka. Nah, uang mukanya harus kita tabung. Nah, dan setelah kita tabung, cicilannya pun nanti harus kita pikirkan kembali. Jadi tabungan sangat berguna untuk mewujudkan mimpi kita. Atau misalnya kita punya mimpi untuk membeli rumah, untuk memiliki rumah di daerah tertentu. Nah, tabungan bisa mewujudkan mimpi kita. Itu sebabnya kita sangat perlu memiliki tabungan. Lalu, yang selanjutnya lagi, kita bisa membeli asuransi untuk memproteksi kekayaan kita, untuk memproteksi keuangan kita. Sehingga uang kita di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang sedang sulit, uang kita tidak keluar banyak, tetapi ada pihak lain yang membayarkan kerugian-kerugian yang kita miliki. Lalu selanjutnya, kita bisa menanam investasi. Apa maksudnya menanam investasi? Dengan tabungan yang ada, kita berinvest. Nah, dengan investasi kita mendapatkan return atau hasil yang lebih besar lagi. Dengan hasil yang lebih besar, diharapkan tabungan kita akan terus bertambah. Dengan tabungan yang terus bertambah, kita bisa invest yang lebih besar lagi, dan selanjutnya kita bisa mengembangkan kapasitas dengan lebih lagi, kita bisa memulai usaha dengan modal yang lebih lagi, kita bisa mengembangkan usaha, kita mengembangkan segala sesuatunya, sehingga
tabungan yang kita miliki semuanya memiliki daya guna yang luar biasa. Tidak akan sia-sia setiap tabungan yang kita miliki. Saya percaya kalau kita mau menabung, kita mau sisihkan uang untuk menabung setiap bulannya, pada saatnya kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa kembali dengan saya, Elson Triputra. Saat ini kita akan membahas tentang seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Saat ini sudah hadir bersama saya Evangelis Mulyono Zakaria, dan hari ini kita akan membahas cara mendayagunakan tabungan. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita masih akan membahas seri Hutang No Way, Uang No Problem. Tapi hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang mendayagunakan tabungan. Ya. Nah, saya mau tanya Bang Mul, di mana tempat yang tepat untuk menabung? Apakah cukup disimpan di dalam bentuk cash di rumah, di bawah bantal gitu? Atau diletakkan di sebuah bank? Atau untuk kita bisa simpan dalam investasi jangka panjang, contohnya emas. Iya. Bicara tentang tabungan, yang pertama-tama itu bukan di mananya, Iya. tetapi berapa besarnya dana yang kita punya. Ya. Kalau dananya tidak besar, mau taruh di bawah bantal, ya boleh aja. Iya. Apalagi kalau cuma 100.000. Ya. Di bawah bantal boleh. Tetapi kalau kita nabung di bank itu bukan untuk kita memultiplikasikan Iya. ya tabungan yang biasa ya. Bukan untuk memultiplikasikan uang, karena tabungan itu kalau kita menabungnya sedikit, itu tiap bulan itu malah berkurang. Iya. Bukan bertambah, karena ada biaya-biaya. Iya. Ya. Jadi kalau kita mau nabung di bank, itu artinya bukan untuk memultiplikasikan uang, tetapi untuk aman. Iya. Ya, daripada taruh di bawah bantal. Karena kalau taruh di bawah bantal, begitu kita bangun, itu uang nggak tahu siapa punya. Siapa yang ketemu bisa itu pemiliknya. Gitu Iya. ya. Tapi kalau di bank jelas pemiliknya karena ada namanya. Iya. Ya, jelas. Jadi siapa yang punya itu jelas. Jadi itu untuk amannya. Ya. Bagaimana cara memultiplikasikan tabungan kita? Tiap bulan kita tambah. Iya. Baru uangnya bermultiplikasi. Jadi selama dananya tidak banyak, itu setiap bulan berkurang. Bertambahnya kalau kita tabung lagi. Jadi Iya. pastikan tiap bulan kita ada tabungan. Iya. Kalau ada tabungan, saldonya berkurang tidak apa, karena yang penting aman, ya. Yang penting aman, itu yang kita perlukan, aman. Lalu dana dia kan akan selalu bertambah. Kalau tiap bulan selalu ditabung, Iya. ya. Yang repotnya kalau nabungnya sekali lalu tidak nabung-nabung. 6 bulan kemudian dananya berkurang. Ya. Iya. Jadi yang penting adalah besarannya berapa. Iya. Nah, kalau dananya besar, kita bisa investasi. Bisa investasi di mana saja. Iya. Kalau tadi dibilang contohnya emas, boleh aja. Tetapi tergantung dana yang kita punya, ini kita perlu yang liquid apa enggak? Perlu yang kalau kita memerlukan, kita perlu dapat cepat, lalu dananya nggak berkurang banyak. Iya. Ya, kalau kita perlu yang seperti itu, emas itu kurang cocok. Karena emas itu kan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Iya. Ya, bukan jangka pendek. Jangka menengah saja terkadang emas belum naik signifikan. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau invest di emas,
kita harus tahu emas itu pastikan ini emas yang logam mulia dan ada emasnya. Iya. Ya, karena ada orang suka beli emas tapi emasnya nggak ada. Jadi hanya selebar kertas emasnya tapi nggak ada. Jadi Iya. pastikan belinya benar-benar emas yang batangan. Iya. Ya, logam mulia yang batangan, bukan yang cuma kertas aja. Ya, karena nanti ketika kita perlu, nanti yang kita khawatirkan emasnya nggak tahu ada di mana. Iya. Ya, jadi kita beli emas itu kita simpan sendiri. Nanti kalau kita perlu dana, kita jual emasnya. Ya, nah, yang kita harus tahu kalau kita investasi di emas, selalu ada harga jual dan harga beli. Iya. Begitu kita beli, kita kena harga jual. Harga jual selalu lebih tinggi dari harga beli. Iya. Ya. Tapi waktu kita jual, kita kena harga beli. Iya. Nah, kalau kita nggak terlalu panjang dan perekonomian biasa-biasa saja, tenang, tidak ada krisis, harga emas kan akan tenang juga. Iya. Nggak naik ya Bang jadi? Naiknya dikit. Memang emas dibandingkan dulu selalu naik. Emas itu selalu naik. Tapi kalau naiknya tidak banyak dan kita rentang waktunya, jangka waktu yang kita punya nggak panjang, otomatis waktu kita jual, kena harga beli itu, kita kena selisih. Nah, selisihnya itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Dibandingkan waktu kita beli dengan harga jual itu, mungkin masih lebih tinggi waktu kita beli itu daripada waktu kita jual. Karena Iya. ada selisih harga. Jadi itu yang harus tahu. Jangan berpikir, oh iya kan kita jual beli sama aja harganya. Kita beli misalnya per gramnya 600.000. Oh, nanti kita jual per gramnya 600.000. Enggak seperti itu. Tapi di bawah 600.000. Jadi Iya. itu yang harus dipikirkan. Kita perlu dananya itu untuk jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Iya. Kalau kita rasa kayaknya kita punya kekuatan di keuangan kita itu nggak bisa panjang-panjang, menengah aja nggak, ya. Jadi semuanya maunya yang liquid. Kalau yang liquid jangan taruh di emas, Iya. ya, karena kalau investasi di emas rugi. Jadi mendingan ya di bank aja, ruginya nggak seberapa, walaupun kena biaya administrasi, tetapi kapan saja kita mau ambil bisa. Iya. Ya, kita mau bayar apa saja ya melalui internet banking, mobile banking bisa. Ya, jadi ada kemudahan-kemudahan. Sedangkan kalau emas nggak bisa apa-apa, kita taruh aja. Jadinya kaku ya Bang, susah Iya, untuk memang emas dicairkan. kaku. Ya, emas memang kaku. Jadi kalau kita perlu, kita harus bawa dulu kan. Iya. Nggak bisa langsung dari rumah, bawa dulu. Langsung di toko emas kita baru kasih nih jual logam mulianya. Ya baru dibayar, baru kita ke rumah lagi. Iya. Jadi kalau kita punya besaran dana tidak terlalu banyak, otomatis kita jangan bermain investasi yang jangka menengah atau jangka panjang, apalagi jangka panjang gitu. Iya. Ya seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya salah satu kegunaan tabungan itu kan adalah untuk menabur. Ya, Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, kepada siapa dan di mana tempat yang subur dan tepat untuk menabur? iya. Nah kalau bicara soal menabur, Iya. artinya ini benar-benar dari tabungan, dari benih. Dari Karena ingat, kita selalu punya dua unsur. Ya, keuangan kita selalu punya dua unsur. Yang pertama unsur roti. Iya. Roti itu harus dihabiskan, harus dimakan. Iya. Tidak bisa ditabur, karena kalau ditabur roti tidak akan berkembang biak, Iya. tidak akan bertumbuh. Tapi benih jangan dimakan. Benih harus ditabur. Iya. Karena benih kalau dimakan kita bisa sakit perut. Ya contohnya kalau
benihnya benih mangga. Kita makan biji mangga. Karena benihnya kan ada di biji. Iya. Kita makan biji mangga, sakit perut lah. Ya nggak tahu masuk apa enggak juga. Keselak. Ya. Nah, kalau seperti itu, artinya benih itu tidak bagus untuk dimakan. Harus ditabur. Nah, kalau kita mau menabur, harus di tempat yang tepat. Iya. Kalau itu orangnya harus tepat. Pastikan ini adalah tempat yang subur. Iya. Kalau kita taruh benih di tempat yang subur, kita tanam benih di tempat yang subur, otomatis ini akan berbuah. Artinya yang kita taburkan, kita akan mendapatkan hasil. Iya. Ya, apalagi kalau dana kita minim, surplus kita kecil, nggak banyak. Kita pastikan kita menabur di tempat yang subur. Kalau untuk orang, siapa yang harus kita tabur? Kepada siapa kita harus menabur? Yang pasti kepada sumber anugerah. Iya. Siapa sumber anugerah? Orang yang sudah banyak memberikan terobosan dalam hidup kita. Orang yang sudah menjadi anugerah. Kita banyak mendapatkan anugerah karena orang ini. Gitu. Iya. Lalu yang lainnya adalah orang tua. Karena orang tua adalah sumber anugerah kita. Iya. Kita lahir ke dunia ini karena orang tua kita. Iya. Dan kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita menabur, artinya itu salah satu penghormatan kita kepada orang tua. Pada saat kita menabur, kita memberikan kepada orang tua, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Supaya panjang umur, supaya tanah di mana kita berada diberkati. Iya. Artinya pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati. Iya. Nah, waktu kita menabur, kita jangan berharap orang yang kita berikan taburan ini, orang itu yang akan membalas kepada kita. Ini adalah prinsip firman. Ya, jauh lebih baik Tuhan yang membalas. Iya. Ya, karena ketika Tuhan yang membalas, tidak ada limitnya, tidak ada batasan. Tuhan bisa memberkati kita dengan berkali-kali lipat. Iya. Percayalah, setiap orang yang memberi kepada sumber anugerahnya, karena sumber anugerah ini pasti sudah ditetapkan oleh Tuhan. Iya. Kalau sudah memberi kepada sumber anugerah, Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan Iya. orang yang menabur. Artinya apa? Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya berkali-kali lipat. Demikian juga dengan kalau kita memberi kepada orang tua, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Sehingga kita memiliki dana yang lebih banyak lagi. Tetapi setiap kali kita menabur, karena ini uang, setiap kali kita menabur, jangan berharap kita akan terima yang lebih. Iya. Kita tidak boleh punya pengharapan seperti itu. Jadi ketika kita menabur harus dengan kerelaan, Iya. dengan sukacita. Jadi sukacita dan sukarela. Iya. Artinya kalau sampai kita tabur dan ini tidak kembali kepada kita, kita rela dan kita tetap bersukacita. Iya. Tetapi karena ini prinsip firman, bisa dipastikan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya, kalau Tuhan yang memberkati kita, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan untuk datang kepada kita. Iya. Ya, jadi seperti itu. Baik, Bang Mul. Nah, selanjutnya, kapan sih sebaiknya tabungan itu boleh kita pakai? Apakah kita harus tunggu tabungannya banyak? Apa tunggu kita ada kebutuhan khusus? Ya. Atau saat ada kesempatan nih, misalnya ada jual rumah murah. Nah, kita punya tabungan, kita beli, atau hanya di saat darurat aja, Bang Mul? Iya, kalau kita punya tabungan, jangan cepat-cepat tabungan itu dipakai. Iya. Karena seringkali orang selalu merasa, wah ini perlu. Ini kita butuh, padahal belum tentu butuh. Iya. Ya, contohnya, handphone kita perlu apa enggak? Perlu. Perlu, ya. Tetapi kalau handphonenya sudah banyak fitur-fiturnya, harganya mahal, itu udah bukan keperluan lagi.
bukan kebutuhan lagi, tetapi sudah keinginan. Iya. Nah, kalau seperti itu jangan buru-buru keluar uang. Kita kalau keluar uang mesti agak ditahan. Iya. Ya, tapi kalau kita usaha, kita bisnis untuk mendapatkan uang, nah itu kita mesti yang cepat gitu. Iya. Ya, nah kalau kita punya tabungan, yang pertama-tama kita prioritaskan adalah harus kita bentuk dana darurat. Dana darurat minimal 3 kali dari pendapatan kita. Iya. Jadi 3 kali pendapatan kita itu kita simpan khusus dana darurat. Tidak boleh dipakai untuk apa-apa. Ini benar-benar untuk darurat. Iya. Daruratnya seperti apa? Nah, di masa pandemi ini banyak orang yang bekerja dirumahkan. Iya. Dan banyak yang gajinya atau pendapatannya itu berkurang. Bisa berkurang 50%, bahkan sampai kalau dirumahkan itu artinya seperti dipecat. Karena perusahaan sudah tidak kuat lagi. Nah, waktu dia dirumahkan, tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Iya. Nah, dana darurat yang dimiliki itu membuat kita bisa survive. Iya. Kita bisa bertahan selama 3 bulan. Karena 3 kali pendapatan kan. Selama 3 bulan kita bisa bertahan. Iya. Nah, 3 bulan ini waktu yang kita pakai untuk mencari pengganti pendapatan kita yang hilang. Iya. Bisa kita mencari pekerjaan yang lain, bisa kita mencari usaha, mulai usaha atau mulai berbisnis. Iya. Sehingga diharapkan selama 3 bulan itu keadaan keuangan kita sudah kembali lagi. Sehingga cash flow kita tidak rusak. Iya. Cash flow kita tidak sakit. Iya. Cash flow kita tetap sehat. Ya. Itu untuk yang single. Oh. Dana darurat yang minimal 3 kali. Nah, kalau untuk yang berkeluarga gimana, Bang Mul? Nah, untuk yang berkeluarga, ya dikali 2, 6 kali. Ya. Tapi kita lihat dulu mana pendapatan yang paling besar, itu yang dikali 2. Iya. Tujuannya apa? Supaya ketika terjadi masalah seperti ini, salah satu pasangan, entah suami atau istrinya, itu di PHK, anggap di PHK. Nah, ada daya tahan supaya kita bisa survive itu selama 6 bulan. Iya. Ya, karena kalau sudah berkeluarga masalahnya lebih kompleks. Iya. Nah, diharapkan selama 6 bulan itu bisa cari pekerjaan yang baru atau bisa ada usaha yang baru atau bisnis yang baru. Iya. Sehingga diharapkan selama 6 bulan itu nanti keadaannya sudah kembali baik sehingga cash flow-nya tidak sakit. Cash flow-nya tetap sehat. Cash flow-nya tidak mengalami defisit, Iya. tapi tetap surplus. Jadi itu gunanya dana darurat. Nah, kalau ditanya kapan kita harus pakai, kalau ada kebutuhan, nah kembali lagi kebutuhannya ini kebutuhan apa? Atau tunggu dananya banyak? Otomatis kita yang pasti kita nunggu dananya ada. Iya. Ya, setelah dana darurat bukan berarti setelah dana darurat terbentuk lalu kita tabungan stop. Enggak. Tabungan mesti ada terus. Iya. Karena kita perlu untuk mengembangkan kapasitas kita. Iya. Ya. Apalagi kalau kita sudah dirumahkan. Kita perlu mengembangkan kapasitas, kita perlu cari tahu kita mau usaha apa. Iya. Kita kembangkan kapasitas kita. Lalu kalau kita ketemu usaha yang perlu modal, kita punya dananya untuk modal. Diharapkan dengan dana yang ada ini tidak mengganggu dana darurat, tetapi kita dengan cepat cover masalah yang ada, maka pendapatan kita akan tetap di bulan-bulan berikutnya dan mudah-mudahan malah bertambah kalau ada bisnis yang lebih baik gitu. Iya. Ya. Jadi cash flow kita benar-benar jadi sehat. Ya. Jadi kalau ditanya apakah kalau lagi darurat aja, kalau darurat mau tidak mau, Iya. namanya juga darurat, mau tidak mau harus keluar.
Tetapi pastikan yang keluar itu bukan untuk keinginan kita, bukan untuk foya-foya, bukan untuk memuaskan apa yang kita mau. Tetapi itu benar-benar yang dibutuhkan oleh kita. Bahkan untuk kita mengembangkan kapasitas, kita misalnya harus beli buku. Buku apapun harus kita pertimbangkan baik-baik. Dengan kita membaca buku ini, apakah ini benar-benar bisa mengembangkan kapasitas kita? Atau kalau kita ikut seminar, jangan ikut-ikutan apa kata orang, seminar ini bagus. Kita cek dulu, lihat dulu apakah benar. Jangan sampai kita udah ikut seminarnya, sudah bayar cukup mahal, lalu habis itu tidak ada gunanya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau ikut seminar, kalau kita mau baca buku untuk mengembangkan kapasitas kita, lebih baik kita tahu anugerah apa yang ada pada kita. Karena anugerah itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita jalan di dalam anugerah, Tuhan yang akan memberkati. Amin. Oke Bang Mul, pertanyaan terakhir. Nah, di saat pandemi seperti ini, lebih baik tabungan itu kita gunakan untuk apa? Apakah ini dapat kita gunakan untuk investasi? Apa kita simpan saja? Atau apa Bang Mul yang dapat kita lakukan dengan tabungan kita saat ini? Di saat pandemi ini jauh lebih baik kita punya uang cash. Uang cash dalam arti kata bukan uang yang di tangan saja, tetapi uang yang di bank yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Bayangkan di tengah pandemi ini, ekonomi agak krisis, ekonomi agak lemah, daya beli orang kurang banyak. Jadi kalau ada yang punya aset, seperti rumah, mobil, itu mungkin mereka akan jual, mereka akan lepas. Jadi kalau mereka punya 2 rumah, yang satu mungkin akan dilepas. Punya 2 mobil, mungkin yang satu akan dilepas. Karena daya belinya kan turun, sehingga untuk punya daya beli yang sama, mereka harus melepaskan aset. Nah, waktu aset itu dilepaskan, contohnya rumah, jangan mobil lah. Karena kalau mobil di tengah pandemi ini kita beli, kita mau kemana juga? Kan kita di rumah. Kita beli mobil, kita nggak kemana-mana. Buat apa juga? Jadi kalau rumah kita beli, kita punya dananya, usahakan beli rumah secara cash. Jadi cash keras gitu. Jangan kredit kepada bank. Kalau kredit, nanti kita kena masalah. Bukan kita yang beli rumah, setelah beli rumah nanti kita cari lagi untuk jual rumah. Akhirnya kita jual beli, tapi nggak ada dapat apa-apa. Karena waktu kita mau jual, harganya murah lagi. Jadi pastikan kita beli dengan cash, karena kalau kredit kepada bank, tahun pertama biasanya bunganya fix. Tetapi tahun kedua berubah. Nah, kalau berubahnya naik, kebanyakan sih naik. Kalau berubahnya naik, artinya cicilan kita nambah. Kalau bunganya naik 2 kali lipat, cicilan kita 2 kali lipat juga nanti. Nah, kalau sudah seperti itu memberatkan kita. Makanya jauh lebih baik sekarang ini tekan pengeluaran, biar tabungan kita lebih banyak, semakin banyak itu semakin bagus. Jadi kalau ada rumah yang dijual dengan murah, kita bisa beli. Jadi di tengah pandemi ini, lebih baik banyakin tabungan. Semakin banyak semakin bagus. Dan jangan taruh di investasi yang kalau mau diambil itu perlu waktu panjang. Jauh lebih baik yang bisa diambil kapan saja, mudah diambilnya, sehingga dananya bisa dipakai untuk beli rumah. Nah, harga rumah, kalau keadaan ekonominya kembali tenang, itu akan naik drastis. Naiknya langsung secara signifikan karena waktu kita beli, turunnya drastis. Sedangkan ini saya bicara rumah yang second, bukan rumah baru. Jadi rumah bekas. Karena kalau rumah baru biasanya harganya tetap saja. Jadi rumah yang sudah ada pemiliknya, bukan rumah dari developer.
yang sudah ada pemiliknya biasanya itu bisa turun dan kita bisa manfaatkan itu untuk kita memiliki rumah itu, dan satu saat ketika keadaan ekonomi sudah membaik kita bisa jual dan di situ kita bisa punya keuntungan yang cukup besar. Iya, Bang Mul. Oke, pertanyaan tadi sudah menutup sesi kita hari ini. Terima kasih Bang Mul. Tuhan kasih. memberkati. Tuhan memberkati. Demikian untuk episode hari ini. Jika saudara tertarik untuk memesan buku Hutang No Way, Uang No Problem, saudara dapat memesannya melalui direct message ke Instagram JGF Indonesia. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Alsen Triputra. Kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi.